Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam perenungan firman Tuhan, di mana kita akan mengambil satu bagian nas Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih, di mana kami kembali diberikan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Berkati kami semua ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai 23 dengan tema persekutuan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang besar dan majemuk. Mereka adalah jemaat yang memiliki aktivitas rohani yang baik. Nah, mereka juga suka berkumpul bersama-sama di rumah salah satu jemaat untuk memecah-mecah roti dan berdoa. Dan sepertinya tidak ada yang salah. Terlebih Alkitab juga menyatakan bahwa salah satu ciri jemaat mula-mula adalah berkumpul dan memecah-mecahkan roti. Nah, pada waktu itu memang kegiatan memecah-mecahkan roti merujuk kepada ajaran Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana saat perjamuan terakhir. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayat 26 sampai yang ke-28. Dan berbeda kondisinya pada saat ini Bapak Ibu yang kasih. Di mana ajaran Yesus tentang memecah-mecahkan roti itu diakomodir dalam bentuk liturgi perjamuan kudus atau perjamuan suci. Sehingga walaupun belum ada bukti yang mendukung sangat kuat, ada kemungkinan dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh jemaat Korintus disertai dengan perjamuan Tuhan atau liturgi memecah-mecahkan roti dan minum anggur untuk memperingati pengorbanan Yesus. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan seperti itu, jemaat di Korintus ini akan lebih memahami makna daripada perjamuan kudus. Namun demikian, Paulus justru mengatakan bahwa ia tidak memuji akan pertemuan yang mereka lakukan. Pertemuan yang mereka adakan ini. Karena hal itu justru mendatangkan keburukan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17 di sini. Apa keburukan yang dimaksud oleh Paulus di dalam nas ini? Bapak Ibu yang kekasih, kita akan melihat. Hal yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-18 dan 19. Ada perpecahan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Seharusnya ketika jemaat Tuhan berkumpul, di situ ada kesehatian. Akan tetapi justru di jemaat Korintus ini terdapat perselisihan ketika mereka berkumpul. Ada kemungkinan bahwa perselisihan itu terkait dengan karunia yang mereka miliki. Dan masing-masing jemaat menganggap karunianya lebih penting daripada yang lain. Bukan untuk menggunakan karunia itu untuk membangun jemaat, tetapi justru menimbulkan perpecahan di dalam kehidupan tubuh jemaat itu sendiri. Yang kedua adalah
Mereka berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tetapi tidak melakukan untuk Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-20 di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka justru tidak memahami makna di balik perjamuan Tuhan tersebut. Tetapi justru menganggap perjamuan Tuhan itu sebagai kesempatan untuk makan dan minum sepuasnya. Bapak Ibu yang kekasih, pada zaman dahulu, anggur memang minuman yang biasa diminum walaupun mengandung alkohol. Karena Yesus sendiri dalam perjamuan terakhir mecah-mecahkan roti dan meminum anggur. Sebagian orang menganggap bahwa perjamuan Tuhan berarti boleh makan roti sekenyang-kenyangnya dan minum anggur sebanyak-banyaknya hingga mabuk. Ayat 21. Oleh karena itulah Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka tidak memahami esensi dari pertemuan jemaat dan perjamuan Tuhan. Ayat yang ke-22. Nah, dalam konteks kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertemuan-pertemuan jemaat juga ada dalam bentuk ibadah minggu, dalam bentuk ibadah rumah tangga kategorial, jemaat rumah, dan pertemuan-pertemuan dengan nama yang lain yang umumnya dilakukan di rumah-rumah jemaat dalam pertemuan-pertemuan tersebut secara bergiliran dilakukan. Nah, pernahkah kita memikirkan apakah ketika kita datang dalam pertemuan, nama Tuhan yang dimuliakan? Atau sebaliknya, kita datang hanya untuk ingin bertemu dengan teman-teman, hanya untuk ingin berkumpul dengan kelompok kita, dengan komunitas kita saja yang berbeda dengan orang lain. Atau kita datang justru untuk menggosip orang lain, membicarakan orang lain. Atau mungkin kita merasa hanya tidak enak karena itu adalah teman kita, rekan kita yang kita kenal atau saudara kita. Dan justru juga menjadi kesempatan bagi kita untuk hanya sebagai ajang kita melepas kangen atau rindu ingin bertemu dengan saudara-saudara seiman. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali mungkin kita lupa akan esensi pertemuan untuk saling membangun, saling mendukung di dalamnya. Atau mungkin juga sebaliknya, tuan rumah berlomba-lomba untuk menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga dia lupa tujuan untuk mengadakan ibadah ini justru untuk semakin menguatkan dan meneguhkan kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah tujuan kita ketika kita bersekutu, berkumpul bersama saudara seiman, seharusnya kita bertemu untuk saling menguatkan, untuk saling menopang satu dengan yang lainnya, saling membagi pengalaman hidup untuk bisa menjadi pelajaran dan teladan bagi orang lain. Bukan sebaliknya, justru menjadi ajang di mana Tuhan tidak berkenan atas persekutuan kita. Karena di sana ada hal-hal yang sekiranya tidak Tuhan kehendaki, yang bisa menimbulkan perpecahan di dalamnya. Mari saat ini kita melihat kembali ke dalam ibadah kita, ke dalam persekutuan yang kita lakukan selama ini. Masa pandemi masih belum berakhir. Bahkan kalau kita melihat ada tren peningkatan dari wabah COVID-19, khususnya varian Omikron ini. Dan kita kembali memperketat persekutuan kita. Membatasi. Secara persekutuan memang tidak nyaman, tidak enak. Kita rindu kita berkumpul, bersekutu, bersama-sama dalam kelompok yang besar. Tetapi kita tidak diizinkan untuk melakukan itu. Namun jangan kita kecewa, karena apa Bapak Ibu? Karena kita percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik ini semua. Ada hikmah di balik ini semua. Tuhan ingin memulihkan persekutuan itu yang sebenarnya. Dalam kelompok-kelompok yang kecil.
Justru melewati itu semua kita lebih menghayati persekutuan itu. Kita lebih fokus untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya ada hikmah di balik itu semua. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita introspeksi diri kita masing-masing agar setiap kali kita menghadiri ibadah atau persekutuan atau pertemuan-pertemuan jemaat, kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Allah. Saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa bertumbuh, bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bukan perpecahan, bukan kebencian, iri dengki. Tetapi biarlah kasih itu semakin nyata. Tuhan Yesus memberkati kita untuk semakin bersatu, semakin bertumbuh dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom.